Rahasia penemuan emas Freeport, dari pegunungan terpencil hingga ke UNFLIK Global, gunung yang menyimpan emas langit di tengah rimba lebat Papua. Ada sebuah gunung berkabut yang bagi penduduk suku Amuma dianggap sebagai gunung suci, tempat para leluhur turun dan bersemayam. Gunung itu disebut Nemangkawi, atau oleh ilmuwan disebut Gunung Erstberg, sebuah keajaiban geologis yang menyimpan salah satu kandungan emas terbesar yang pernah ditemukan manusia. Tidak ada yang menyangka bahwa gunung terpencil, yang tidak tersentuh dunia luar selama ribuan tahun, akan menjadi pusat perebutan kepentingan perusahaan tambang terbesar dunia, negara adik kuasa, jaringan ekonomi global, dan sebuah bangsa yang sedang berjuang mempertahankan tanahnya. Semua dimulai dari sebuah kebetulan oleh seorang ilmuwan Amerika bernama Jean-Jacques Dozy pada tahun ke-1936. Namun kebetulan itu akan mengubah wajah Papua untuk selamanya. Bab 1. Ekspedisi DOZY, petualangan yang disangka tidak penting pada tahun 1936. Seorang geolog Belanda keturunan Prancis bernama Jean-Jacques Dozy ikut serta dalam ekspedisi Kartens yang dipimpin oleh Anton Hari Coligen. Saat itu, Hindia Belanda masih berdiri, dan Papua dianggap sebagai wilayah misterius yang belum dijelajahi. Dozy menemukan sesuatu yang luar biasa saat ia mendaki lereng gunung bersalju Kartens. Ia melihat dinding batu raksasa yang memantulkan warna hijau kebiruan metalik. Itu bukan sekadar batu, itu adalah biji tembaga dan emas berkadar sangat tinggi. Dozy mencatat temuannya dalam sebuah laporan ilmiah tahun 1939, berjudul Erstberg, suatu endapan biji di Papua. Namun laporan itu tidak pernah benar-benar diperhatikan, sebab sesaat setelah itu, dunia memasuki Perang Dunia II, dan penemuan emas di Papua hilang begitu saja di antara kekacauan global. Dozy tidak pernah menyangka bahwa catatan kecilnya akan mengubah sejarah ekonomi Indonesia dan dunia. Bab 2. Langit Papua yang memikat mata Amerika 20 tahun berlalu. Dunia telah berubah. Indonesia merdeka. Amerika Serikat menjadi adik kuasa baru. Perusahaan tambang raksasa berkembang pesat. Di tengah ambisi global itu, sebuah perusahaan bernama Freeport Sulphur Company kelak menjadi Freeport-McMoRan sedang mencari cadangan tambang baru. Pada tahun 1959, seorang geolog muda bernama Fariski Cook membaca laporan lama Jean-Jacques Dozy. Cook terkejut. Laporan itu menyebutkan deposit mineral yang mustahil diabaikan. Ia melaporkan kepada petinggi Freeport, jika laporan Dozy benar, ini bisa menjadi tambang tembaga terbesar di dunia. Freeport mengerahkan tim geologi untuk menelusuri kembali jejak Dozy. Tetapi Papua pada waktu itu bukan wilayah yang mudah diakses. Tidak ada jalan, tidak ada peta yang jelas. Dan wilayah itu kini berada di bawah negara baru bernama Indonesia, yang saat itu masih dalam fase awal pertumbuhan politik. Namun perusahaan tambang besar tahu satu hal, di balik hutan Papua ada emas yang nilainya tidak terhitung. Mereka hanya perlu menunggu momen politik yang tepat, dan momen itu datang lebih cepat dari dugaan. Bab 3. Indonesia, Perang Dingin, dan Papua sebagai taring geopolitik awal 1960-an. Dunia berada dalam ketegangan Perang Dingin. Amerika Serikat dan Soviet bersaing di setiap sudut bumi, dari Vietnam hingga Chili. Indonesia di bawah Presiden Soekarno condong ke blok timur, bekerja sama dengan Uni Soviet dan Tiongkok. Hal ini membuat Amerika khawatir. Di sisi lain, Belanda masih memegang kendali atas wilayah Papua Barat. Soekarno menuntut Belanda menyerahkannya kepada Indonesia. Perebutan Papua menjadi konflik besar yang melibatkan Belanda, Indonesia, Amerika, PBB, dan rivalitas global dua blok besar. Amerika Serikat akhirnya memediasi perjanjian yang disebut New York Agreement 1962. Yang membuat Papua diserahkan kepada Indonesia pada ke-1963. Tetapi banyak yang tidak menyadari alasan sebenarnya Amerika mendukung Indonesia. Mereka tahu deposit emas raksasa ada di Papua, dan mereka ingin perusahaan Amerika punya akses ke sana. Inilah titik ketika geopolitik, tambang, dan kekuasaan bertemu dalam satu garis lurus. Dan itu baru permulaan. Bab 4. Freeport mencari restu. Masa awal Orde Baru tahun 1965. Indonesia memasuki era baru setelah jatuhnya Soekarno dan naiknya Soeharto. Pemerintahan Soeharto membuka pintu lebar-lebar bagi investor asing untuk membangun ekonomi Indonesia. Freeport melihat kesempatan emas. Di tahun 1966 sampai 1967,
Freeport mengirim beberapa tim ekspedisi ke Papua untuk memastikan laporan Dozy benar. Mereka mendaki Gunung Erstberg dan menemukan sesuatu yang menakjubkan, biji tembaga dengan kadar sangat tinggi, deposit emas yang tersembunyi di dalam gunung, sumber daya yang nilainya bisa mencapai ratusan miliar dolar menurut standar saat itu. Freeport lalu mengajukan permohonan kepada pemerintah Indonesia untuk hak eksploitasi. Pada 7 April tahun 1967, Indonesia menandatangani kontrak workout pertama dengan Freeport. Ini adalah kontrak pertambangan asing pertama dalam era Orde Baru. Bahkan sebelum konstitusi ekonomi baru tertata, sikap pemerintah kala itu jelas, Indonesia perlu investasi untuk membangun ekonomi, dan Freeport siap membawanya. Sejak itu, Freeport masuk secara resmi ke Papua, dan dari sinilah babak panjang eksploitasi tambang terbesar Indonesia dimulai. Bab 5, Gunung yang Dipotong. Operasi Erstberg. Freeport kemudian membangun jalan akses, landasan helikopter, kamp pekerja, fasilitas eksplorasi. Di medan yang sangat berat, wilayah ini berada pada ketinggian 3.000 meter, dikelilingi lembah curam dan hujan deras sepanjang tahun. Operasi besar pun dimulai. Gunung Erstberg dipotong sedikit demi sedikit, menghasilkan tembaga dan emas yang nilainya meningkat setiap tahun. Pada 1973, produksi besar-besaran dimulai. Namun tambang Erstberg hanya permulaan, karena sesuatu yang jauh lebih besar menunggu di bawah tanah. Bab 6, Temuan Raksasa, Grasberg, tambang emas terbesar di dunia pada tahun 1988. Seorang geolog, Freeport bernama Jim Bob Moffett memimpin ekspedisi untuk menemukan deposit tambahan di sekitar Erstberg. Apa yang mereka temukan mengubah sejarah tambang dunia. Di sebuah puncak yang disebut Grasberg, mereka menemukan deposit emas yang lebih besar dari Erstberg. Dan bukan hanya lebih besar, Grasberg kemudian menjadi tambang emas terbesar di dunia, serta tambang tembaga terbesar kedua. Nilai kandungannya mencapai ratusan miliar dolar. Kabar ini tidak diumumkan besar-besaran ke publik, namun para pemegang saham dan investor dunia langsung tahu. Freeport baru saja menemukan harta karun paling fenomenal abad ke-20. Operasi penambangan pun diperluas. Open pit underground mining, fasilitas konsentrator, jalur pipa selui belasan kilometer, pelabuhan di Amamapare, dan Freeport berubah menjadi salah satu perusahaan tambang terkuat dunia. Ketika kabar tentang gunung emas tertidur di Papua mulai terdengar di telinga para petualang dan perusahaan internasional, dunia bisnis tambang mulai memasang telinganya. Namun, tak banyak yang benar-benar memahami apa yang tersembunyi di balik punggung pegunungan Jayawijaya sampai akhirnya satu nama muncul dan mengubah segalanya, Jean-Jacques Dozy, seorang geolog Belanda pada tahun ke-1936. Dozy saat itu dikirim untuk melakukan ekspedisi ilmiah, bukan untuk mencari kekayaan, bukan untuk membuka tambang, dan sama sekali bukan untuk merampas apapun dari bumi Papua. Ia hanyalah ilmuwan yang mencintai alam. Namun ketika ia menemukan batuan hijau keemasan di lembah curam yang saat itu belum bernama Grasberg, ia tahu bahwa apa yang ia temukan tidak biasa. Dozy mencatat temuan itu secara ilmiah dan menamainya Erstberg Gunung Biji. Tetapi temuan luar biasa itu menghilang bersama perang, kekacauan, dan perubahan situasi dunia. Laporan Dozy tersimpan dalam arsip, tak pernah dibicarakan, tak pernah dipublikasikan secara luas. Dunia belum siap, dan Papua masih terlalu jauh dari radar kekuatan ekonomi global. Hingga 20 tahun kemudian, sebuah perusahaan Amerika mulai mendengar desas-desus tentang laporan geolog misterius itu. Bagian baru, jalur rahasia menemukan kembali Dozy pada tahun 1959. Laporan Dozy ditemukan kembali oleh seorang pejabat Freeport Sulphur Company, perusahaan tambang Amerika Serikat. Laporan itu nyaris terlupakan, berlapis debu, namun isinya seperti legenda, sebuah gunung dengan kandungan mineral yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Perusahaan itu tahu mereka tidak bisa mengabaikan informasi seperti ini. Namun akses ke Papua tidaklah mudah. Dunia sedang berada dalam situasi perang dingin. Indonesia baru saja merdeka dan bergerak dengan penuh gejolak politik. Irian Barat Papua belum sepenuhnya berada di bawah Indonesia pada waktu itu, masih berada dalam perebutan geopolitik Belanda dan pemerintah Indonesia. Dalam kondisi seperti itu, mendekati Papua bukan sekadar perjalanan eksplorasi melainkan strategi politik. Freeport tahu bahwa mereka harus bergerak dengan perhitungan matang. Mereka menunggu momen tepat,
momen ketika Papua resmi berada di bawah Indonesia, momen ketika izin eksplorasi mungkin akan diberikan, dan momen itu tiba pada tahun ke-1967. Bagian baru, kontrak karya pertama awal semua polemik pada tahun 1967. Hanya 2 tahun setelah peristiwa G30S dan pergantian kekuasaan Indonesia, pemerintah yang baru memberikan sinyal terbuka kepada investasi asing. Bukan hanya peluang ekonomi tapi juga strategi geopolitik agar Indonesia dilihat sebagai sahabat dunia industri barat, dan Freeport datang tepat pada waktunya. Mereka menandatangani kontrak karyai yang memberi izin untuk menambang kembali wilayah yang pernah diteliti Dozy. Ertsberg kembali ditemukan, dan untuk pertama kalinya, kekayaan alam Papua mulai diekstraksi dalam skala industri. Namun yang tidak disangka siapapun adalah ini, di balik Gunung Ertsberg tersembunyi sesuatu yang jauh lebih besar. Sesudah menambang selama bertahun-tahun, pada awal 1980-an, para geolog menemukan Grasberg, sebuah gunung emas dan tembaga yang jauh lebih besar daripada Ertsberg. Grasberg memiliki cadangan emas terbesar di dunia dan cadangan tembaga terbesar kedua. Bagi Freeport, ini bukan sekadar emas. Ini adalah pusat gravitasi kekayaan global. Bagi Papua, ini adalah awal dari era baru yang penuh konflik, harapan, dan ironi. Bagian baru, bertarung di ketinggian gunung salju abadi penambangan. Di Grasberg bukan proyek biasa, ini adalah proyek yang disebut banyak analis sebagai penambangan paling berbahaya dan paling kompleks di dunia. Kenapa? Karena lokasinya berada di atas 4.000 meter dari permukaan laut. Cuaca ekstrem, tanah rawan, longsor, infrastruktur harus dibangun dari nol, jalur logistik, memotong tebing-tebing kuram. Freeport membangun terowongan, jalan raya, pipa raksasa, dan sistem transportasi yang belum pernah dicoba sebelumnya. Dalam dunia industri tambang, proyek ini dianggap sebagai salah satu keajaiban rekayasa modern. Tetapi semua itu punya harga. Konflik dengan masyarakat adat, gesekan dengan aktivis lingkungan, perdebatan panjang mengenai pembagian hasil tambang, hingga ketegangan antara pemerintah pusat dan Papua, semuanya melekat pada cerita Freeport. Tambang emas ini tidak hanya mengeluarkan mineral dari perut bumi, tetapi juga membuka luka sosial dan politik yang bertahan hingga puluhan tahun. Bagian baru, polemik global dan campur tangan Amerika. Freeport bukan hanya perusahaan tambang biasa. Ia memiliki koneksi yang dalam dengan berbagai figur penting, mulai dari investor besar Wall Street hingga tokoh politik Amerika. Banyak analis menyatakan bahwa Freeport sering diposisikan sebagai kepanjangan tangan kepentingan geopolitik Amerika, terutama dalam menjaga pengaruhnya di kawasan Asia Pasifik. Inilah sebabnya mengapa keberadaan Freeport sering dianggap sebagai simbol pertemuan antara kepentingan ekonomi global, geopolitik besar, dan kekayaan alam Indonesia yang luar biasa. Setiap perubahan kontrak karya selalu menimbulkan negosiasi panjang dan keras. Dan setiap kali Freeport diperpanjang, dunia bisnis internasional melihatnya sebagai ukuran stabilitas Indonesia dalam menghadapi tekanan geopolitik. Bagian baru, rebutan aset Indonesia mengambil kendali pada tahun 2017 sampai 2018. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia mengambil langkah yang dianggap berani, mengambil alih mayoritas saham Freeport-McMoRan melalui pembelian besar-besaran yang dilakukan oleh PT Inalum, sekarang Mind ID. Langkah ini menandai titik balik penting. Indonesia untuk pertama kalinya menjadi pemilik mayoritas tambang emas terbesar di dunia. Papua punya kesempatan lebih besar untuk mendapatkan bagiannya. Negara memegang kendali penuh atas salah satu sumber daya paling strategis. Tetapi cerita ini belum selesai. Tambang masih berevolusi, konflik sosial masih berlanjut, Grasberg masih berjalan, dan dunia masih memandang Papua sebagai salah satu titik ekonomi paling menentukan di abad ke-21. Setelah Indonesia mengambil alih mayoritas saham Freeport, dunia bisnis internasional sempat tercengang. Tidak banyak negara berkembang yang mampu melakukan langkah sebesar itu, membeli controlling share dari perusahaan tambang raksasa Amerika. Tetapi langkah ini tidak terjadi begitu saja. Prosesnya panjang, melelahkan, penuh negosiasi keras, dan diiringi tekanan dari berbagai pihak, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Bab baru, negosiasi paling tegang dalam sejarah pertambangan Indonesia. Negosiasi antara pemerintah Indonesia dan Freeport-McMoRan berlangsung selama berbulan-bulan. Tim negosiasi Indonesia bersikeras bahwa era kontrak karya sudah selesai, dan bahwa Indonesia harus menjadi pemegang kendali demi kedaulatan sumber daya alam. Freeport menolak beberapa kali,
Mereka mengatakan, investasi mereka sudah triliunan rupiah. Operasi telah berjalan puluhan tahun, teknologi dan infrastruktur sudah mereka bangun dari nol. Dan tambang bawah tanah Grasberg yang sedang dibangun adalah salah satu proyek paling kompleks di dunia. Namun Indonesia tetap bersikap tegas. Freeport akhirnya luluh setelah pemerintah Indonesia tetap bersikeras pada 3 poin. Indonesia harus memiliki 51% saham, Freeport harus membayar pajak lebih besar. Operasi tambang wajib mengikuti aturan domestik, bukan kontrak internasional lama. Untuk pertama kalinya, keseimbangan kekuatan dalam industri tambang global bergeser, negara melampaui korporasi. Apakah ini akhir? Tidak, sebab tambang adalah permainan geopolitik yang sangat panjang. Bab baru, tantangan lingkungan yang tak bisa diabaikan. Salah satu kontroversi terbesar mengenai Freeport adalah masalah lingkungan. Aktivitas penambangan berskala raksasa menghasilkan limbah dalam jumlah besar yang mengalir ke daerah dataran rendah Papua. Investigasi internasional, LSM lingkungan, dan media global melaporkan dampak besar terhadap sungai, hutan, dan habitat satwa Papua. Freeport sering membantah sebagian laporan tersebut, menyatakan bahwa mereka telah mengikuti standar internasional, melakukan reklamasi, dan bekerja sesuai aturan yang disetujui pemerintah. Namun kenyataan di lapangan memperlihatkan betapa kompleksnya masalah tambang Grasberg, erosi tanah, sedimentasi sungai, perubahan pola aliran air, dan kerusakan ekosistem. Konflik antara kebutuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan menjadi babak yang tak pernah berakhir. Dan di tengah semua itu, masyarakat lokal Papua adalah pihak yang paling merasakan dampaknya. Bab baru, masyarakat Papua pemilik tanah yang kehilangan banyak masyarakat suku Amuma dan Kamoro, yang hidup di wilayah tambang jauh sebelum Freeport datang, menjadi kelompok yang paling terdampak. Tradisi mereka terhubung erat dengan tanah, gunung, sungai, dan hutan. Tetapi kedatangan operasi tambang raksasa mengubah semuanya. Sebagian dari mereka mendapat pekerjaan, mendapatkan akses fasilitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang dibuat Freeport. Tetapi sebagian lain merasakan kehilangan, hilangnya tanah adat, rusaknya ekosistem tempat mereka berburu, dan konflik internal karena ketimpangan sosial antara mereka yang mendapat manfaat dan yang tidak. Masalah ini tidak pernah selesai. Mungkin tidak akan pernah benar-benar selesai selama tambang masih beroperasi. Namun, suara masyarakat Papua akhirnya masuk dalam negosiasi besar negara, bahwa Papua harus mendapat bagian lebih besar, lebih layak, lebih adil. Inilah yang kemudian menjadi salah satu syarat utama dalam pengambilan alih saham oleh Indonesia. Bab baru, masuk ke era tambang, bawah tanah terbesar di dunia ketika tambang Grasberg bagian terbuka open pit hampir habis. Freeport dan Indonesia memasuki babak baru, tambang bawah tanah raksasa. Grasberg Block Cave dan Deep Mill Level Zona DMLZ adalah proyek yang dianggap paling kompleks, paling mahal, dan paling berisiko di seluruh dunia. Tambang ini berada ribuan meter di bawah permukaan gunung. Dengan teknologi yang hanya dikuasai sedikit negara, mengoperasikan tambang bawah tanah raksasa artinya risiko longsor jauh lebih tinggi. Sistem ventilasi harus sempurna. Peralatan robotik dan otomatis wajib digunakan. Kesalahan kecil dapat mengakibatkan bencana besar, tetapi nilai emas, tembaga, dan perak yang tersimpan di bawah sana begitu besar, sehingga proyek ini dianggap layak meskipun biayanya mencapai miliaran dolar. Pada titik ini, Indonesia sebagai pemegang mayoritas saham mulai merasakan tekanan baru. Jika tambang gagal, kerugian juga menimpa Indonesia. Jika tambang sukses, keuntungan besar jatuh ke kas negara. Disinilah sejarah baru sedang ditulis. Bab baru, Freeport dan masa depan ekonomi. Strategis Indonesia. Tidak bisa dipungkiri bahwa Freeport adalah salah satu aset paling strategis yang dimiliki Indonesia saat ini. Tambang ini menyumbang pendapatan negara, menyerap tenaga kerja, dan berperan besar dalam ekonomi Papua. Namun dampak geopolitiknya jauh lebih luas. Indonesia menjadi pemain penting dalam pasar tembaga global. Keberadaan Freeport mendorong politik Amerika agar tetap menjaga hubungan baik dengan Indonesia. Tambang ini menjadi salah satu alasan mengapa kawasan Papua selalu diperhatikan negara-negara dunia dengan meningkatnya kebutuhan global akan tembaga, khususnya untuk industri kendaraan listrik, baterai, dan energi terbarukan. Nilai Grasberg melonjak drastis. Dunia akan membutuhkan tembaga dalam jumlah ekstrem di masa depan, dan Grasberg adalah salah satu sumber terbesarnya. Artinya,
Indonesia memiliki posisi tawar baru di panggung global. Bab baru, masa depan Freeport milik siapa sebenarnya? Meskipun Indonesia memegang 51% saham, pertanyaannya tidak sesederhana itu. Sebab, teknologi masih dikuasai Freeport, operasional masih dijalankan. Freeport sistem teknis tambang bawah tanah masih bergantung pada keahlian tenaga dari luar. Pengembangan sumber daya manusia lokal membutuhkan waktu puluhan tahun. Secara politik, tambang adalah milik Indonesia. Secara teknis, tambang masih dipegang Freeport. Dan secara sosial, masyarakat Papua masih berjuang mendapatkan peran setara. Inilah paradoksnya, Freeport bukan hanya tambang. Ia adalah simbol pertemuan ekonomi, politik, budaya, konflik, dan masa depan Indonesia dalam peta ekonomi global. Cerita ini masih berjalan, dan setiap bab barunya adalah bagian dari sejarah yang terus hidup.